Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridho Hanif. Dan kali ini kita mau bahas Vivo V9. Ini adalah smartphone yang sangat heboh. Bukan karena HP-nya yang bagus, bukan. Tapi karena launchingnya yang luar biasa, membajak hampir semua TV nasional di Indonesia. Kenapa HP ini bisa sampai membajak TV nasional di Indonesia? Mari kita review produk ini. Jadi banyak orang yang protes kalau misalnya HP ini dibanderol dengan harga 4 juta rupiah, tapi punya prosesor Qualcomm Snapdragon 450 yang sangat rendah. Kalau misalnya di HP-HP zaman sekarang itu biasanya kalau kepala 4 itu yang paling rendah, kepala 6 tengah, yang paling tinggi itu kepala 8. Kenapa HP ini pakai kepala 4 tapi harganya 4 juta rupiah? Kalau misalnya kita lihat ulasan dari Jagat Review tentang Snapdragon 450, sebetulnya itu adalah prosesor untuk HP di bawah 2,5 juta rupiah. Menurut Jagat Review loh, bukan menurut gua. Dan HP ini dibanderol dengan harga 4 juta rupiah. Terus berarti HP ini overprice dong? Ntar dulu. HP itu nggak serta-merta soal prosesor. Dia ada kamera depan, kamera belakang, layar, dan baterai. Tentunya juga soal desain. Biasanya HP semakin mahal, desainnya semakin bagus. Kita mulai langsung dari desainnya aja. Ketika ngeliat desainnya Vivo V9, kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini kelihatannya mewah. Dari depan, belakang kelihatannya bagus. Pas kita pegang, rasanya kayak ilfeel ya. Pertama, dia punya belakang ini katanya polikarbonat alias plastik yang punya durabilitas lebih tinggi dibanding plastik biasa. Tapi rasanya agak cheap dan ini HP-nya enteng. Terus kalau ngomongin soal build quality juga, kalau misalnya kita lihat secara detail, ini di sini kayak ada plastik yang bergelombang. Sama di sini tuh ada sambungan yang kelihatan agak menganga, terus nutup rapat, menganga rapat gitu. Jadi untuk harga 4 jutaan mungkin nih build quality smartphone yang paling jelek yang pernah gue lihat. Terus juga kalau kita lihat layarnya, di sini dia langsung dikasih tempered glass. Seperti halnya Oppo gitu ya, bagus sih. Cuma tempered glass ini kayaknya agak kurang enak. Pas kita pegang ini, pinggir-pinggiran ini rasanya agak tajam. Mungkin tempered glassnya kurang begitu bagus. Ya kalian kalau misalnya beli HP ini sebaiknya ganti aja tempered glassnya yang lebih berkualitas. Terus pas kita memegang HP ini, selain dia rasanya enteng, di sini tuh kayak agak lancip, jadinya buat dipegang itu ergonominya kurang begitu bagus. Padahal kompetitornya yang masih satu perusahaan kayak Oppo, itu dia punya desain yang bagus, enak dipegang, rasanya mahal. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak ini desainnya agak kurang oke ya pas kita pegang. Kalau pas kita lihat sih oke-oke aja. Dan kalau bisa kita lihat bagian bawahnya, ada sebuah speaker di bagian bawah sini, ada sebuah micro USB, dan di sini ada headphone jack 3,5 mm. Di bagian sampingnya kita dapat tombol volume dan tombol home button, dan di sebelah kiri kita dapat SIM card tray yang tidak mengorbankan micro SD. Kesan gue setelah beberapa hari pakai smartphone ini, gue ngerasa kayak ini HP, ini bener-bener kayak buat kalian yang pengen iPhone X, tapi gak kesampean gitu. Soalnya banyak banget di HP ini yang mengingatkan gue pada iPhone X, bukan pada notch-nya. Karena beberapa Android sekarang udah pakai notch semua, entah kenapa harus ngikut-ngikutin iPhone sih. Tapi gini, dari mulai belakangnya sampai menu-menunya, dia punya OS itu yang benar-benar mirip banget sama iPhone X tentunya. Kayak contohnya gini, kita mau buka notification bar, ini notification barnya sangat mirip sama iPhone. Dan kalau misalnya kita mau buka tombol-tombol shortcutnya, ini kita pencet dari bawah sini, keluar. Persis seperti iPhone, tapi iPhone yang OS lama, bukan OS baru. Kalau OS baru kan sekarang beda ya, nggak kayak gini. Jadi kalau gue ngeliat, ini iPhone banget ya. Bahkan kita buka menunya, itu iPhone banget. Sangat mirip iPhone. Tombol-tombol di sini juga timnya, segala macam itu entah kenapa gue mengingatkan sama iPhone gitu. Tapi kalau misalnya kalian adalah pencinta iPhone, itu nggak masalah. Karena ya kalian bisa ngaku aja, ini iPhone kok, beli aja casing yang tutup ya. Terus kita ngomongin soal layarnya. Kalau layarnya menurut gue ini bagus, karena dia punya resolusi Full HD+, dan aspek rasio yang agak beda sendiri 19:9. Dengan sedikit catatan, karena dia punya poni di sini, makanya untuk bagian atasnya sama seperti iPhone, cuma untuk baterai, notifikasi, dan lain-lainnya. Layar bisa digunakan yang di bagian bawah sini. Cuma meskipun dia ada poninya, tetap kalau misalnya kita bikin screenshot, atasnya tetap nggak kelihatan poninya. Cahayanya sendiri menurut gue bagus, karena dipakai di bawah terik matahari pun juga masih kelihatan. Ditambah hasil reproduksi warna dari layar ini juga cukup bagus. Terus gimana soal performanya?
Dia punya RAM 4 GB dan memori internal 64 GB, di mana free space-nya sekitar 49 GB yang bisa kita pakai. Dari hasil tes yang kita dapetin, kita dapat benchmark di angka 75.000. Jadi, kalau misalnya kita lihat, ini dia punya performa lebih tinggi dibandingkan dengan Snapdragon 625 yang sekarang harga sekitar 3 jutaan. Tapi ntar dulu, Snapdragon 625 itu adalah prosesor yang pertama kali diluncurkan itu sekitar tahun 2016 silam. Kayak misalnya HP istri gue pakai Zenfone 3, itu pakai Snapdragon 625 dan itu sudah dipakai dari 2 tahun lalu. Artinya, sekarang Snapdragon 625 itu sudah teknologi zaman dulu. Sekarang zamannya Snapdragon 636. Jadi kalau misalnya gue bisa bilang, sekarang itu prosesor low end itu udah punya performa yang sama seperti prosesor kelas menengah 2 tahun lalu. Tinggal kita tunggu 636 yang katanya punya hasil benchmark di angka 100 belasan ribu. Dan dengan hasil benchmark yang cukup tinggi tersebut, gue nggak menemukan gejala lag atau gejala berat pada smartphone ini. Pokoknya ngebuka aplikasi macam-macam itu terasa lancar. Cuma memang ada beberapa aplikasi bawaan dari Vantage OS ini agak terasa berat. Contohnya aplikasi kameranya. Ketika kita buka ini kadang-kadang dia suka minta ada waktu sebentar. Dan kalau kita geser-geser, video, take foto, face beauty itu dia ada lag-nya sedikit. Begitu pula kalau misalnya kita habis pakai foto. Misalnya pas kita foto, cekrek, kita lihat hasilnya. Dia agak menunggu sedikit baru kebuka. Terus gimana soal kameranya? Kamera depannya ini dia punya resolusi 24 megapiksel. Wow. Di India itu dia dapat kamera belakang 16 megapiksel dan kamera sekundernya 2 megapiksel. Ya, sama-sama 2 megapiksel untuk kamera sekundernya. Dia punya namanya AI bokeh, Artificial Intelligence bokeh. Ya, pokoknya bokeh mode lah ya. Kalau misalnya kita foto pakai mode bokehnya, gue ngerasa HP ini cukup bagus. Karena potongan objek antara yang bokeh dan yang tidak itu terlihat rapi. Untuk di siang hari, menurut gue HP ini kameranya cukup bagus. Cuma kalau kita lihat lebih dekat lagi, kalau misalnya cahayanya agak diredupin sedikit aja, nggak harus gelap banget gitu ya. Dia tuh kerasa grain-nya cukup banyak. Dan kalau misalnya kita pakai di low light, kerasa noise-nya juga cukup banyak, tapi masih dalam taraf normal. Terus gimana soal kamera depannya? Kita langsung coba aja. Ya, hasilnya kurang lebih kayak gitu. Tapi meskipun kamera depannya cuma satu, dia juga punya fitur namanya Portrait Bokeh, di mana kita bisa hasilin foto bokeh tanpa harus pakai 2 buah kamera. Dan ternyata fitur portrait mode dari kamera depannya menurut gue cukup oke meskipun nggak sebagus yang kamera belakangnya. Tapi menurut gue satu hal yang bagus dari kamera depan ini, dia punya viewing angle itu yang luas. Jadi kalau misalnya kita mau foto rame-rame atau kita mau foto selfie itu nggak perlu tangannya jauh-jauh. Dari sini aja kita udah bisa dapat viewing angle yang sangat luas. Fitur-fitur lain yang ada di HP ini seperti face unlock dan fingerprint semuanya bekerja dengan sempurna. Sensor-sensornya seperti gyroscope dan yang lain-lain juga bekerja dengan sangat baik. Kemudian bagaimana soal daya tahan baterainya? Menurut gue ini adalah salah satu keunggulan dari Vivo V9 di mana dia punya daya tahan baterai yang cukup baik. Dipakai seharian kita masih dapat sisa sekitar 15% sampai 20% karena prosesor Qualcomm Snapdragon 450 tadi dia sudah punya arsitektur di 14 nm. Baterainya juga cukup besar di 3260 mAh. Untuk pengecasannya dia juga cukup cepat karena tidak sampai 2 jam dia sudah bisa penuh. Jadi kesimpulannya apakah ini smartphone yang jelek? Menurut gua nggak juga. Kenapa? Soalnya HP dengan spek 1 jutaan zaman sekarang itu sudah bisa menyamai HP dengan spek 4 jutaan zaman dulu. Dari segi benchmarknya, dari segi kameranya, dan kawan-kawannya. Jadi buat kalian yang baru beli HP ini terus ngerasa, wah ini speknya ternyata downgrade ya. Tapi kalau dipakai ya fine-fine aja. Tapi buat kalian yang pengen iPhone X udah ngebet banget tapi duit kurang, menurut gua HP ini bisa jadi pilihan mengingat mulai dari tampilan luar sampai tampilan dalamnya ini benar-benar iPhone banget. Dan sekali lagi gue bilang, Vivo itu bukan pabrikan smartphone yang jelek. Vivo hanya menyesuaikan dengan market Indonesia. Toh ternyata market Indonesia tanpa harus dikasih spek yang tinggi-tinggi, kamera bagus-bagus, ternyata udah laku juga. Oke, itu aja dari Hanif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Ada petir. Jangan lupa untuk like video ini, komen kalau misalnya kalian punya pendapat, dan jangan lupa subscribe buat kamu yang belum. Bye!